Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap belajar ya? Oke. Sebelum kita belajar, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan Bismillah kita semua diberikan ilmu yang manfaat dan nantinya bisa belajar dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan membaca teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. Dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya Ustadz akan bacakan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada kesempatan kali ini. KD 3.8, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Selanjutnya, KD 4.8, memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata. Oke, selanjutnya KD 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. KD 4.1, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Kompetensi dasar selanjutnya, KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada kesempatan kali ini. Anak-anakku, Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terutama kaya akan tanamannya. Banyak sekali tanaman langka, tanaman yang sangat indah, tanaman yang tidak ada di negara lain ada di Indonesia. Terutama tanaman yang memiliki julukan khusus, yaitu sebagai puspa nasional. Apa sajakah itu? Nah, di tema 1 kalian sudah belajar apa saja itu tanaman yang memiliki julukan puspa nasional. Kali ini Ustadz akan jelaskan lebih lanjut kenapa ketiga tanaman ini disebut sebagai puspa nasional. Yang pertama adalah puspa bangsa. Puspa bangsa adalah tanaman melati. Nah, gambarnya akan Ustadz munculkan setelah ini. Sebelah sini adalah gambar bunga melati yang sebagai julukan puspa bangsa. Kenapa tanaman melati disebut sebagai puspa bangsa? Penjelasannya seperti ini. Tanaman melati sering dipakai sebagai acara adat, terutama pada acara pernikahan atau acara adat lainnya. Dan bunga ini sangat mudah sekali didapat. Semua rakyat Indonesia bisa menggunakan tanaman melati untuk acara adat, untuk acara pernikahan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, bunga melati juga baunya sangat harum. Nah, dari kelebihan itu, dari kelebihan tanaman melati mudah didapat dan baunya harum, oleh karena itu bunga melati disebut sebagai puspa bangsa. Nah, seperti itu penjelasannya. Tanaman yang kedua adalah bunga anggrek. Gambarnya ada di sebelah sini. Nah, bunga anggrek mendapat julukan sebagai puspa pesona. Kenapa? Karena bunga anggrek ini memiliki banyak sekali jenis dan kesemua jenisnya itu memiliki keindahan yang sangat mempesona. Pada zaman dahulu, presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, berhasil berteman akrab dengan presiden Korea Utara adalah berkat tanaman anggrek.
Nah, itu adalah sebuah keistimewaan dari tanaman anggrek. Oleh karena itu, karena kemempesonaannya tanaman anggrek memiliki julukan puspa pesona. Nah, tanaman yang ketiga sekarang yaitu puspa langka. Puspa langka dipegang oleh tanaman Rafflesia arnoldi atau biasa kita sebut sebagai bunga bangkai atau Padma raksasa. Gambarnya ada di sini. Nah, kenapa tanaman ini disebut sebagai puspa langka? Karena sangat sulit sekali dikembangbiakan. Tidak semua daerah bisa mengembangbiakan tanaman ini. Hanya ada di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan saja. Selain susah dikembangbiakan, tanaman ini juga tidak bisa hidup di sembarang tempat. Jadi sangat langka sekali ditemui dan jumlahnya sangat sedikit. Nah, karena jumlahnya yang sedikit dan langka, akhirnya tanaman ini mendapat julukan sebagai puspa langka. Nah, itu adalah 3 tanaman yang mendapat julukan sebagai puspa nasional. Nah, ketiga tanaman ini harus kita rawat dengan baik, harus kita sayangi, jangan sampai ketiga tanaman ini punah dari Indonesia. Itu penjelasan dari Ustadz. Jika tanaman kita rawat dengan baik, kita siram setiap hari, kita berikan pupuk, tanaman itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Contohnya ketika kita saat sedang merawat tanaman buah. Nah, jika tanaman itu kita rawat setiap hari, kita berikan pupuk setiap hari, kita berikan air setiap hari, tanaman itu akan tumbuh dengan baik, akan tumbuh dengan lebat, muncul sangat banyak sekali buahnya. Nah, buahnya itu bisa kita petik, bisa kita nikmati manfaatnya. Nah, ngomongin soal buah, Ustadz punya sebuah soal yang ada hubungannya dengan buah. Di soal nanti, kalian akan belajar menjumlahkan dengan sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Silakan lihat video di sebelah sini. Kali ini kita akan belajar menjumlahkan dengan sifat komutatif atau yang biasa disebut dengan pertukaran. Bagaimana itu sifat komutatif? Lihat penjelasan Ustadz di papan ya. Sifat komutatif atau biasa disebut dengan pertukaran. Contohnya, jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5. Nah, angka 5 yang awalnya di depan akan pindah tempat di belakang. Begitu juga dengan angka 3. Angka 3 yang awalnya di belakang akan pindah tempat ke depan. Nah, seperti ini. Walaupun ini berpindah tempat, tapi hasilnya tetap sama. Kita coba ya. 5 ditambah 3 sama dengan 8. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, sampai sini paham anak-anakku? Kita coba angka puluhan ya. 10 ditambah 12 sama dengan 12 ditambah 10. 10 tambah 12, 22. 12 ditambah 10 sama hasilnya 22. Nah, walaupun 10 dan 12 berpindah tempat atau bertukar tempat, tetapi hasilnya tetap sama. Nah, pasti anak-anakku sudah paham. Ini sangat mudah sekali jika kalian memperhatikan dengan seksama. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Next. Anak-anakku, tadi sudah lihat penjelasan dari Ustadz ya. Sekarang kita coba kerjakan soalnya bersama-sama. Mari kita lihat ya. Alif mempunyai 2 tanaman buah. Tanaman pertama memiliki 123 buah dan tanaman kedua memiliki 231 buah. Berapa jumlah buah pada kedua tanaman? Kita kerjakan dengan menggunakan sifat komutatif. Silakan diperhatikan. Tanaman pertama jumlahnya 123 buah. Tanaman kedua jumlahnya 231 buah. Kita jumlahkan dulu ya. 123 ditambah 231 adalah 3 ditambah 1 berapa hasilnya? 4. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, dengan cara yang pertama hasilnya 354.
Bagaimana kalau kita balik angkanya? Kita coba lagi ya. Angkanya kita balik. 231 ditambah 123. Apakah sama hasilnya? Kita cek. 1 tambah 3 4. 3 tambah 2 5. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, walaupun kedua angka ini bertukar tempat, tetapi hasilnya tetap sama, yaitu 354. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi 123 ditambah 231 sama dengan 231 ditambah 123. Nah, kita sebagai manusia harus selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada semuanya kita harus berbuat baik. Contohnya, jika kita ada teman yang sakit, bagaimana cara kita berbuat baik? Yaitu dengan cara menjenguknya dan mendoakan supaya dia cepat diberikan kesembuhan. Nah, mendoakan teman kita yang sedang sakit adalah termasuk ibadah. Nah, ibadah ini adalah bagian dari Pancasila, sila pertama. Apa bunyinya sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Berdoa termasuk ibadah. Ibadah termasuk bagian dari sila pertama Pancasila. Nah, sikap sila pertama Pancasila harus kita amalkan setiap hari. Dimanapun kita berada, kita harus tetap mengamalkan sila pertama Pancasila yang ada hubungannya dengan ketuhanan. Oke. Nah, anak-anakku, sudah kalian simak ya penjelasan dari pembelajaran 5 dan 6. Setelah kalian simak baik-baik, kalian pelajari video dari Ustadz ini, Ustadz akan berikan sebuah tugas untuk kalian. Tugasnya ada di sebelah sini. Silakan dikerjakan ya, jangan sampai ditunda-tunda. Karena sesuatu yang ditunda-tunda itu akan menumpuk dan akan membuat kalian nantinya semakin malas untuk mengerjakan. Segera dikerjakan, jangan lupa berdoa dan tetap jaga kesehatan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.